Jadi mungkin juga awam perlu paham ya bahwa wayang kulit itu juga produksinya dibuat dari beberapa kualitas. Ada yang kualitas istimewa, ada yang kualitas halus, ada yang kualitas sedang, dan juga ada kualitas kasar. Kualitas halus itu mau tidak mau bahannya harus kita menggunakan dari bahan baku kulit kerbau, dan cara memahatnya itu hanya per lembar, walaupun kita punya skill bisa merangkap beberapa lembar. Tapi kalau yang tingkat istimewa itu harus satu lembar, dan itu pahatannya juga harus rumit, patokan pahatan juga harus betul, kulit juga harus betul-betul kulit yang sehat. Kemudian setelah itu nanti proses pewarnaannya itu juga harus menggunakan atau tenaga yang skillnya juga sudah mumpuni. Karena itu nanti kalau yang kelas istimewa itu tidak menggunakan bahan brom warna emasnya, tapi juga menggunakan produk emas yang dibuat betul-betul dari emas. Itu kemudian biasanya kalau yang istimewa itu tangkainya juga dibuat dari tanduk. Tanduknya aja itu harus milih tanduk yang dari kerbau bule, yang nantinya tanduknya itu atau apa itu gapitnya itu yang warnanya putih. Itu kemudian yang kualitas halus itu bisa menggunakan kulit kerbau, bisa menggunakan kulit sapi. Yaitu kualitas yang halus itu biasanya tetap bisa dibuat satu lembar atau bisa dibuat double, karena skill kita pengrajin itu juga sudah lebih mahir lagi, jadi dibuat double pemahatannya pun hasilnya akhirnya nanti juga sama, tidak bisa membedakan itu yang lembaran pertama atau yang lembaran kedua itu bisa sama. Itu karena dipengaruhi juga alat bahannya juga. Kemudian itu untuk pewarnaannya juga hampir sama dengan yang prodo, hanya bahannya saja yang tidak menggunakan dengan bahan prodo emas, tapi hanya menggunakan brom atau menggunakan kertas hot print. Itu. Nah, itu gabit atau tangkainya itu juga bisa menggunakan tanduk yang hitam, yang kerbau biasa, juga bisa menggunakan tanduk yang kerbau beli atau yang warna putih. Itu tergantung nanti konsumen kesepakatan harga. Itu. Kemudian untuk yang kualitas sedang itu mayoritas menggunakan bahan kulit sapi. Menggunakan bahan kulit sapi, pewarnaannya, bahasannya juga tidak serumit kepada yang kualitas halus maupun kualitas istimewa. Biasanya itu juga pemahatannya dirangkap 2 atau dirangkap 3. Itu. Kemudian pewarnaannya juga menggunakan brom. Sehingga lebih cepat dan lebih lebih sederhana lagi. Proses pewarnaannya juga tidak serumit yang kelas halus atau yang kelas istimewa lagi, itu yang kelas sedang. Tangkainya itu rata-rata menggunakan tanduk yang warna hitam, yang harganya itu masih lebih murah. Kalau enggak itu juga menggunakan tangkai atau gabit yang bahannya dari bambu disamping rotan. Kemudian yang keempat itu adalah kualitas kasar. Kualitas kasar itu biasanya dikerjakan oleh pengrajin-pengrajin yang belum begitu mahir untuk membuat wayang. Ya, kalau dalam edukasinya itu dikerjakan oleh yang masih magang-magang itu. Jadi itu makanya bentuknya sering-sering juga tidak begitu detail, pewarnaannya juga asal-asal, karena pewarnaannya itu juga hanya menggunakan bahan perekatnya aja, hanya menggunakan vernis. Kemudian bahan warnanya hanya menggunakan siwit, sehingga harganya lebih murah. Kemudian proses pemahatannya itu juga biasa dilakukan dengan rangkap 4 sampai rangkap 6. Jadi 1 kali ketukan mahat itu nanti kalau sudah selesai itu bisa mendapatkan 4 atau 6 wayang. Kemudian itu kalau yang tingkat istimewa ya, seperti misalnya taplok resna, itu cara pemahatannya saja menelan waktu sekitar 1 minggu. Kemudian kalau yang sedang itu ya, yang halus itu kira-kira yang menggunakan waktu 3 hari. Kalau yang sedang itu 1 hari bisa dapat 2. Kalau yang kasar itu 1 hari bisa dapat 10 mahatnya aja. Terus pewarnaan atau sungging yang paling istimewa itu tadi, itu 1 wayang kresna itu bisa dikerjakan ya sekitar 3 hari.
Kalau yang halus itu ya sekitar 2 hari. Kalau yang sedang itu biasanya 1 hari bisa dapat 3 atau 4. Kalau yang kasar 1 hari bisa dapat 1 kodi itu. Kalau yang kasar kan biasanya hanya menggunakan kapit atau cangkengnya bambu. Itu. Kemudian mungkin pengaruh dengan harga ya. Harga itu juga terpalnya sangat besar sekali ya. Jadi secara awam makanya kalau belum paham ada wayang kresna kenapa harganya hanya 50.000. Kemudian ada wayang kresna yang harganya sekitar 400.000. Ada juga wayang kresna yang harganya 1 juta lebih dikit. Ada yang satu kresna itu harganya 3 juta. Itu yang nanti akan kelihatan KW-KW-nya, kualitasnya itu. Sehingga memang perlu paham juga. Sering-sering ada konsumen itu, kalau saya beli kresna di sana itu hanya 50.000, kenapa tempat KW kok sampai 2 juta lebih? Itu karena perbedaan bahan, kemudian pengerjaan atau kualitasnya itu. Kalau untuk bagi yang sudah betul-betul paham wayang, ya biasanya kalau milih yang mesti yang kualitas sedang sampai yang istimewa. Yang istimewa itu biasanya ya termasuk orang-orang kolektor, kemudian orang-orang yang betul-betul sugesti dengan wayang. Nah itu biasa pesen yang kualitas istimewa, termasuk dalang-dalang yang sudah terkenal itu. Makanya kalau ada pertunjukan, ada sering-sering tarif dalang itu macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang mahal pertama krunya juga lebih banyak. Kemudian memang untuk istilahnya untuk membuat wayang atau memiliki wayang itu juga perlu modal yang cukup besar. Tapi kalau yang murah itu biasanya kan masih ada yang menggunakan kualitas kasar, paling kualitas sedang, tapi juga untuk pertunjukan sudah bisa. Itu pengaruhnya biasa terjadi di situ. Dan yang adalah skill dari seniman itu sendiri. Skillnya kalau yang sudah tenar kan termasuk penabuh gamelan atau niaga itu kan gendeng apa saja dia tanpa tidak perlu dikomando, itu sudah jalan sendiri dan itu. Lain kalau yang mungkin kelasnya masih meraba kan mungkin diminta gending misalnya lagu Kutub Manggung, dia mungkin cara nabuhnya belum paham. Nah itu